Megalodon adalah hiu terbesar yang pernah ada, tapi nggak cuma itu aja. Megalodon juga menjadi salah satu ikan dan predator terbesar sepanjang sejarah dunia. Ukurannya 3 kali lebih panjang dari hiu putih terbesar. Bahkan yang betina masih 2 kali lebih besar dari yang jantan. Megalodon bisa melahap mobil kecil tanpa menggunakan gigi, tapi kayaknya saat itu belum ada mobil sih. Meg punya tubuh besar dan super kuat, sehingga nggak punya predator alami. Hewan ini dijuluki sebagai raja lautan yang mampu berenang bebas. Habitatnya ada di seluruh dunia, meliputi wilayah-wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Amerika, Eropa, Australia, hingga Jepang. Fosil Meg ditemukan di semua benua, kecuali Antartika. Kayaknya nggak ada Meg yang mau mampir ke sana ya. Menurut sains, Megalodon sudah punah sekitar 3,6 juta tahun yang lalu. Tapi mungkin nggak sih kalau mereka masih hidup di laut dalam? Nama Megalodon punya 2 akar kata mega dan odon yang berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar dan odon berarti gigi. Jadi kalau digabung artinya menjadi gigi besar. Namanya udah pas banget sih. Salah satu gigi Megalodon bisa seukuran kepala manusia. Totalnya ada 276 gigi raksasa dalam 5 baris. Sepanjang sejarah cuma T-Rex dan kucing bergigi pedang yang giginya lebih besar. Pasti nyeremin banget tuh kalau mereka saling duel. Megalodon telah punah jutaan tahun yang lalu. Mereka cuma ninggalin gigi besar yang akhirnya ditemukan oleh arkeolog modern. Baru sebagian dari lautan kita yang berhasil dijelajahi. Jadi kita nggak tahu pasti makhluk apa aja yang mengintai di bawah sana. Meskipun sudah menyelam di dasar laut, kemungkinan besar kita nggak akan ketemu Meg. Hiu lebih menyukai perairan hangat sama seperti kita. Laut dalam terlalu dingin untuk hewan buas ini dan di sana jarang ada makanan. Seluruh badan Meg juga harus berevolusi biar nggak hancur oleh tekanan ekstrim. Kemungkinan besar mereka sudah punah, tapi bisa jadi mereka masih hidup. Selanjutnya kita bahas soal rupa Megalodon ya. Para saintis memperkirakan rupa Megalodon nggak mirip hiu putih. Hewan ini termasuk famili ikan lain dan kemungkinan besar mirip hiu harimau pasir, dengan moncong pipih dan mata kecil. Sirip punggungnya mengarah ke belakang. Hiu pasir punya 2 sirip punggung yang ukurannya hampir sama. Warnanya coklat cerah dan perutnya putih. Megalodon mungkin punya bintik coklat merah di sekujur tubuhnya mirip hiu pasir. Saat fosilnya pertama kali ditemukan, Megalodon dianggap sebagai hewan yang nyeremin. Bahkan di era Renaissance, beberapa giginya ditemukan di bebatuan. Gigi ini awalnya dikira lidah naga atau ular. Beginilah kira-kira gambar pertama pemilik gigi ini. Sang monster digambarkan memiliki moncong besar, hidung nyeremin, dan deretan gigi setajam silet. Tubuh Megalodon biasanya dianggap sama kayak hiu putih raksasa, tapi itu cuma mitos. Leluhur hiu putih memang hidup di era yang sama kayak Meg, tapi mereka saling bersaing. Hiu putih lebih jago berburu dengan badannya yang lebih kecil, dan mereka lebih gesit untuk merebut mangsa Megalodon. Mereka juga suka memangsa anak Meg, yang ukurannya masih setengah dari Meg dewasa. Ini semakin memperkuat anggapan kalau Meg telah punah. Kita juga punya bukti kalau Megalodon adalah pemburu sadis dan menempati puncak rantai makanan. Mereka mengandalkan taktik menyeruduk saat bertarung. Megalodon biasanya bikin mangsanya kaget karena mereka cuma punya 1 kesempatan untuk menyeruduk. Kalau sampai serangannya meleset, mereka perlu nunggu lama untuk mendapat kesempatan lagi. Kemampuan manuver Megalodon kurang lebih mirip dengan truk besar. Meski nggak termasuk dalam jajaran lawan Meg yang sebanding, hiu putih tetap berani nyuri makanan Meg. Makanya Meg cuma bisa makan ikan besar dan paus, tapi cadangan makanannya mulai menipis karena paus berkeliaran di perairan baru yang lebih dingin. Paus beradaptasi dengan suhu dingin dan mulai menjauh dari Meg. Megalodon akhirnya punah di zaman es karena kelaparan atau mungkin karena kedinginan. Sebetulnya, Meg nggak mirip hiu putih, tapi lebih mirip kayak hiu banteng modern. Moncongnya pendek, rahang bawahnya pipih, dan sirip dadanya besar untuk menopang berat dan tubuh bongsornya. Meski bentuknya nyeremin, hiu ini sebetulnya protektif dengan keluarganya. Kita bisa melihat area perkembangbiakan Megalodon di Florida, Maryland, dan Panama. Mereka melahirkan anak di perairan dangkal, terbukti dengan adanya banyak gigi Megalodon kecil di area tersebut. Mereka punya pengasuh juga nggak ya? Kenapa ada banyak gigi Megalodon yang bisa dianalisis?
Ini disebabkan oleh kebiasaan makan mereka yang berantakan dan agresif, jadi giginya sering tanggal. Mereka kehilangan satu set gigi tiap 1-2 minggu sekali. Berarti seumur hidup mereka menanggalkan 40.000 gigi. Pasti si Mac bakal dapat banyak uang tuh dari peri gigi. Makanya gigi mereka berceceran di dasar laut. Untungnya gigi merupakan bagian terkeras pada rangka hiu, sehingga bisa tahan lama dan menjadi fosil. Penemuan awal gigi Mac telah membingungkan banyak orang. Mereka mengiranya sebagai lidah ular purba yang nyeremin. Dulu mereka menyebut fosil ini dengan nama batu lidah. Kalau ada yang bilang Megalodon hidup di zaman dinosaurus, kamu jangan langsung percaya ya. Itu cuma mitos. Tapi seru juga sih kalau kita berandai-andai. Dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu, dan Megalodon baru hidup bertahun-tahun setelahnya. Fosil Mac yang paling tua baru berumur sekitar 23 juta tahun. Tapi itu cuma perkiraan. Mau gimana lagi kan? Saat itu belum ada kalender. Mereka telah punah jauh sebelum manusia ada. Homo sapiens pertama aja baru muncul sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Kira-kira gimana jadinya ya kalau hiu Megalodon masih hidup? Populasi paus bakal turun drastis karena mereka adalah santapan Mac. Jadi, jumlah paus yang bisa dimangsa Mac akan menipis. Mereka juga semakin pintar dan bisa mempertahankan diri, sehingga makin sulit dikalahkan. Padahal, Megalodon harus menyantap sekitar 12 ton makanan setiap hari. Kraken adalah monster laut legendaris berbentuk cumi-cumi raksasa. Inilah potongan kalamari terbesar yang pernah kita lihat. Kalau monster ini memang pernah ada, kondisi dunia ini pasti akan jauh berbeda. Kraken memiliki tentakel kuat, di ujungnya terdapat otot padat dan penghisap yang enggak bisa lepas. Kraken juga bisa merusak kapal dan membuatnya karam ke dasar laut. Tapi yang paling serem justru ukurannya. Menurut cerita para nelayan di zaman dulu, ukuran Kraken hampir 10 kali lapangan sepak bola. Jangan-jangan mereka juga bisa main bola lagi. Bahkan menurut legenda, ukuran Kraken bisa gede banget dan para nelayan mengiranya sebagai pulau kecil. Makhluk ini sulit ditaklukkan di zaman dulu. Kalau Kraken beneran ada, hewan ini juga mungkin menghasilkan keturunan. Di seluruh penjuru lautan bakal ada monster raksasa yang bisa menenggelamkan kapal. Selain itu, Kraken gak akan punya saingan di habitatnya. Jadi, populasinya akan tumbuh pesat. Karena badannya gede banget, Kraken perlu banyak makan. Jadi, populasi hewan laut besar lainnya akan turun drastis. Keberadaan paus biru, hiu putih, dan cumi-cumi raksasa lain akan terancam. Kraken tergolong dalam genus Cephalopoda, satu famili dengan cumi-cumi dan gurita. Hewan-hewan ini termasuk makhluk hidup paling pintar di dunia. Kraken adalah pemburu handal dan enggak akan pernah bertarung secara terang-terangan. Cumi-cumi raksasa ini hidup di perairan dalam dan mata mereka termasuk yang paling besar di kalangan hewan. Mata cumi-cumi ini seukuran piring, makanya mereka bisa melihat mangsa dari kejauhan. Kraken juga bisa lebih cepat melihat kapal dibandingkan sonar mendeteksi Kraken. Mereka akan selalu lebih jago. Nyeremin banget kan? Pada tahun 1857, paruh cumi-cumi ditemukan di pesisir Denmark. Fosil cumi-cumi besar lainnya juga ditemukan di Bahama. Lalu para saintis mulai meyakini keberadaan cumi-cumi raksasa. Cumi-cumi raksasa ini secara resmi ditemukan lebih dari 100 tahun, tapi ukuran maksimalnya belum diketahui. Rupanya, cumi-cumi raksasa adalah salah satu hewan yang paling sulit dilacak di seluruh dunia. Mereka hidup di kedalaman laut sehingga sulit terdeteksi. Kalau mau menyelam lebih dalam lagi, para saintis harus memakai perlengkapan besar dan tahan banting. Batiskap dan kamera punya suara bising dan cahaya terang yang bisa terdeteksi oleh cumi-cumi dari kejauhan. Mereka akan langsung kabur sebelum terlihat oleh para saintis. Kita nggak tahu pasti seberapa besar ukuran cumi-cumi raksasa ini, karena kita baru mengeksplor 5% lautan. Mungkin di kedalaman laut sana, monster yang lebih nyeremin dari Kraken masih berkeliaran.